Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, pada konten kali ini saya akan review pertandingan Indonesia melawan Bahrain yang alhamdulillah kita berhasil mengamankan 3 poin dan saat ini kita kokoh di 4 besar dan menurut saya ini harus dipertahankan untuk selanjutnya kita lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena untuk menargetkan peringkat kedua rasanya sangat sulit ya karena saat ini kita berbeda 4 poin dengan Australia. Itu pun kita masih menyisakan 2 pertandingan berat. Kita harus berhadapan dengan Cina pada tanggal 5 Juni 2026 dan selanjutnya terakhir kita melawan Jepang. Meskipun Jepang sudah lolos langsung tetapi rasanya Jepang tidak akan mengalah begitu saja, tetap akan memberikan perlawanan yang terbaik karena di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kalah dan menang itu ada poinnya. Jadi berpengaruh terhadap ranking FIFA. Nah, langsung saja biar video ini singkat, padat, dan jelas ya. Namun sebelum saya lanjutkan kembali saya ingatkan kepada kalian. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum. Dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Oke, kita mulai dari starting line up yang diturunkan oleh Bahrain dan diturunkan oleh Patrick Kluivert yaitu Indonesia. Nah, Bahrain ini menggunakan formasi 4-1-4-1. Dengan formasi 4-1-4-1 ini kelihatan bahwa Bahrain ini ingin bermain sangat begitu defensif. Bermain hati-hati sekali memang Bahrain pada pertandingan kali ini. Ya, mereka bermain tenang, mereka bermain sabar gitu ya, menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan dan nyaris selama 90 menit juga Bahrain ini menggunakan serangan yang bersumber dari counter attack. Jadi kita bermain hati-hati, Bahrain pun sama bermain hati-hati karena Bahrain pun sadar gitu ya, kalau bermain terbuka melawan Indonesia, Indonesia punya pemain-pemain cepat, Indonesia juga kita bermain sebagai tuan rumah. Jadi Bahrain pun sadar akan resiko itu dan memang ya sangat tepat sekali gitu ya untuk dipilih oleh pelatih Bahrain dengan formasi dan strategi seperti ini. Nah, lalu timnas Indonesia ini menggunakan formasi 4-3-4-2-1 atau bisa dibilang dengan 3-5-2 gitu ya. Nah, dengan formasi 3-5-2 ini artinya kita kembali ke formasi awal kita ya di era seperti di era Sintayong dan memang harus bermain seperti ini karena ya untuk bermain 4-4-3 gitu ya atau 4-3-3 seperti yang dipakai melawan Australia itu butuh waktu dan butuh proses, butuh latihan yang sangat intens gitu karena itu berhubungan dengan game plan yang sangat berbeda tentunya. Nah, dengan 3 back, 5 pemain di tengah lalu 2 pemain di depan ini lebih stabil dan kita bermain bisa lebih mengontrol pertandingan. Kita lihat saja gitu ya sejak awal-awal menit babak pertama timnas Indonesia itu langsung mengendalikan permainan. Ini yang kita mau, ini yang kita inginkan. Jadi kita yang mengontrol pertandingan, kita yang mendikte lawan gitu ya, bukan lawan yang mendikte kita. Dan sangat berhasil. Ya, beberapa kali pun seperti di sebelah sisi Kevin Dix yang terus ya menjadi sentral serangan dari tim nasional Indonesia dengan umpan-umpan switch play dari Tom Haye, dari Kevin Perdong gitu ya. Sehingga sisi Kevin Dix ini di babak pertama merupakan sisi paling tersibuk ya di laga di babak pertama. Dan on target pertama itu didapatkan oleh Tom Haye lewat tendangan bebas. Ya, namun sayang sekali kurang tajam lengkungannya gitu. Jadi kalau misalnya lengkungannya ya tajam dan memang arahnya lebih ke yang jauh, mungkin itu akan lebih berbahaya lagi ya. Tetapi ini pun sudah membuktikan bahwa kita ingin mencetak gol, kita ingin menang dan Bahrain harus mengakui kekurangan dan kekalahan dari Indonesia. Ini yang kita tegaskan kepada mereka gitu ya. Dan memang Bahrain pun dalam laga ini betul-betul dalam keadaan mental yang tertekan ya, karena memang disoraki, diteriaki oleh 70 bahkan 80 ribu ya penonton tim nasional Indonesia yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lalu Bahrain merespon nih dengan serangan-serangan counter attack yang sudah saya katakan di awal tadi ya. Namun gagal, banyak gagalnya gitu karena lini pertahanan timnas nasional Indonesia itu sangat begitu kokoh, sangat begitu kuat gitu dan memang kerapatannya terjaga. Yang dimulai dari pergerakan ya, bagaimana pergerakan Jai Ibjes, bagaimana respon Rizky Ridho dan bagaimana Justin Hubner dalam melakukan dan mengawal dan mengamankan lini pertahanan timnas nasional Indonesia itu sangat begitu efektif. Dan yang paling uniknya adalah ketika mereka berhasil ya mematahkan serangan lawan, mereka itu selalu berselebrasi. Nah, coba ya menurut kalian apa ya makna dari selebrasi ketika memang berhasil menghentikan serangan lawan? Coba yang tahu tulis di kolom komentar. Ya kan?
Karena dengan cara seperti itu mereka itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan semacam tekanan gitu ya. Karena memang di laga ini adalah laga yang sangat begitu berat. Jadi ketika memang berhasil dalam mematahkan serangan lawan itu langsung ya mengekspresikannya dengan sangat begitu luar biasa. Ini memang sangat-sangat penting untuk kestabilan mental. Dan lalu gol yang ditunggu-tunggu ini lahir di menit ke-23 lewat umpan dereknya Tom Haye langsung ya mengarah ke Marcelino, dan Marcelino melihat pergerakan oleh Romeni yang sangat begitu bebas dan terbuka dan berhasil ya dengan satu kali umpan Marcelino dan satu kali tendangan oleh Romeni ya kita berhasil membuka keunggulan di menit ke-23 dengan eksekusi yang sangat begitu tenang dan sangat begitu berkelas. Ini yang kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan adalah pemain depan yang betul-betul tajam. Di eranya Sintayong ya kita sering menampilkan Rafael Strike. Rafael Strike ini nyaris kurang banget berkontribusi gitu ya, sehingga di lawan melawan Australia pun dia langsung digantikan. Di laga ini Rafael Strike juga tidak dimainkan oleh Patrick Kluivert ya, karena ya melihat performanya menurut saya ya sangat harus butuh peningkatan kembali dari Rafael Strike. Dan oleh Romeni, wow ini luar biasa sekali, 2 gol dari 2 pertandingan ini merupakan statistik yang luar biasa dan kemungkinan gitu ya di laga-laga selanjutnya oleh Romeni ini akan menjadi mesin gol dari tim nasional Indonesia. Dan Tom Haye sampai dengan menit ke-23 ini perannya sangat begitu penting, perannya sangat begitu krusial ya, beberapa kali ya sukses mengirimkan umpan-umpan tajam khususnya kepada Kevin Dix yang memang di laga ini pun menjadi lini yang paling sibuk dalam mengawali serangan untuk tim nasional Indonesia. Dan ruhnya serangan dari tim nasional Indonesia itu adalah Tom Haye. Namun sayang sekali gak ada yang sebanding gitu ya dengan Tom Haye. Gak ada yang sebanding sehingga ketika Tom Haye ditarik keluar, nah ini langsung gitu ya intensitas serangan kita itu langsung menurun. Dan sayang sekali Tom Haye ini memang kelihatan kecapean sekali gitu ya. Tetapi dengan daya juang yang sangat begitu luar biasa ya, Tom Haye dan teman-teman di tim nasional Indonesia itu mampu membuktikan membuktikan perjuangan mereka gitu ya untuk mendapatkan kemenangan melawan Bahrain. Nah lalu Bahrain sampai dengan gol pertama dari timnas nasional Indonesia itu gak dapat peluang sama sekali ya. Nyaris sepanjang babak pertama mereka gak punya peluang berbahaya ya, hanya serangan-serangan dan mentok di lini pertahanan dari timnas nasional Indonesia. Menurut saya ini adalah hal yang sangat positif. Bagaimana timnas nasional kita itu dalam membaca pergerakan serangan lawan. Dan Indonesia tentunya terus menekan ya, beberapa peluang tercipta pun, namun sayang sekali sejak golnya dari oleh Romeni ini tidak ada peluang berbahaya lagi, hanya bola dari serangan kita itu hanya sampai lini pertahanan, sudah mental lagi gitu ya. Dan sampai dengan menit babak pertama ya kita tetap memegang kendali dengan unggul 1-0. Dan saya harus sampaikan apresiasi kepada pemain-pemain yang tampil luar biasa di babak pertama. Rizky Ridho ya, pembacaan bolanya sangat begitu apik sekali. Jai Idjes, Justin Hubner, ketiga pemain di belakang ini sangat begitu luar biasa ya. Ini adalah menurut saya pertandingan terbaik mereka di laga ini, karena apapun mereka berikan agar timnas nasional Indonesia ini bisa mendapatkan kemenangan. Lalu selain itu juga di lini tengah ya, Joey Pelopesi dan Tom Haye ini menjadi penyeimbang. Jadi ketika kita bertahan, ketika kita menyerang, kedua pemain ini merupakan pemain yang sangat penting di lini tengah tim nasional Indonesia. Namun lagi-lagi saya katakan gak ada yang sebanding dengan mereka. Ya, sisanya seperti kalau misalnya digantikan oleh Nathan Choaon misalnya atau Ipar Jenner, ini langsung menurun kualitasnya gitu. Aduh, ini yang memang harus menjadi bahan pertimbangan, bahan latihan ya untuk lebih mempertajam, untuk lebih memperkuat lini tengah dari tim nasional Indonesia. Nah, kita masuk ke babak kedua. Di babak kedua kita tetap dalam skema yang sama, tetap bermain melalui sisi sayap. Yang memang sisi Kevin Dix ini sangat begitu sibuk sekali. Namun upaya Kevin Dix untuk menerobos, untuk melakukan umpan ini selalu dijegal dengan keras, dan sayang sekali saya agak sedikit kesal juga kepada wasit yang memimpin pertandingan ini. Beberapa kali Kevin Dix dilanggar, ini tidak terjadi pelanggaran justru. Ini yang memang jadi pertanyaan, dan kelihatan sekali Kevin Dix di laga ini tampil apik, tetapi dengan terjangan-terjangan yang sangat begitu keras kepadanya, ya nampaknya agak sedikit menurun di babak kedua ini. Nah, lalu Marcelino lagi-lagi mendapatkan peluang emas ya, hasil umpan terobosan Kevin Dix dari Tom Haye ya, yang memang gitu, tinggal senggol dikit aja itu langsung gol. Dan entah kenapa di pertandingan ini Marcelino itu bingung gitu ya, lihat Marcelino yang menyia-nyiakan peluang gitu ya, kelihatan kurang tenang sekali dia dalam mengeksekusi peluang.
oke lah secara pergerakan dia ini sangat bagus, tapi ketika mendapatkan umpan di kotak penalti, tidak biasanya Marcelino gagal. Nah ini harus betul-betul dievaluasi oleh Marcelino sendiri, apa yang memang menjadi penyebab ia gagal mengeksekusi peluang. Bahkan bukan hanya 1-2 peluang emas ya didapatkan oleh Marcelino yang nyaris menjadi gol. Apalagi peluang kedua tuh di menit ke berapa tuh? Di menit ke 66 ya. Di menit ke 66 Marcelino itu wah itu udah 24 karat peluangnya. Itu tinggal by one dengan penjaga gawang ya, dan posisinya sudah ada di kotak penalti juga. Tinggal senggol atau tinggal kontrol terlebih dahulu dan langsung di flashing misalnya ke tiang jauh, udah itu kelar. Tapi sayang sekali ini, waduh ya, di kotak penalti malah melambung ya ke asap ini. Abah, aduh kita kesal melihatnya gitu. Dan sejak peluang Marcelo ini kita dibuat dagdikduk jantung gitu. Ya karena aduh takut apa ya, takut kebobolan juga, takut disamakan gitu ya. Kalau misalnya disamakan oleh Bahrain, ini menurut saya jalan ceritanya akan sangat berbeda. Peluang kita untuk kalah ini sangat tinggi sekali kalau misalnya Bahrain bisa mencetak gol di laga ini. Namun alhamdulillah sekali gitu ya, Bahrain tidak bisa melakukan apa-apa juga gitu ya, karena seperti yang dikatakan oleh pelatih Bahrain ya, pelatih Bahrain mengatakan setelah laga melawan Indonesia, dia mengatakan bahwa pemainnya mendapat teror selama 90 menit dan dia gak terima gitu ya pemainnya diejek, dihina. Ya mungkin supporter tim nasional Indonesia semalam itu menghinanya dengan menggunakan bahasa Arab gitu ya, karena ya kenapa ia tahu pemainnya dihina seperti itu gitu. Ya menurut saya ini adalah sesuatu hal yang wajar juga gitu ya, karena ini adalah sepak bola, 90 menit di lapangan itu ya sah-sah saja, silakan gitu ya. Asal jangan rasis, jangan melakukan kekerasan gitu ya. Dan memang sangat sukses sekali intimidasi dari supporter tim nasional Indonesia kepada pemain Bahrain, ini sangat sukses. Sehingga pelatihnya pun ini mengatakan seperti ini gitu. Nah, yang seperti saya katakan tadi bahwa pemain nasional Indonesia di babak kedua ini agak sedikit menurun gitu ya. Mereka sangat kelelahan, kelihatan ya. Untuk lari pun berat sekali sehingga Tom Haye di menit 60 ditarik dan digantikan oleh Ipar Jenner. Nah, sejak masuk Ipar Jenner ini langsung menurun kualitas serangan kita. Yang tadinya banyak bola-bola ke depan yang sangat begitu akurat dan tajam, nyaris gak ada gitu ya setelah keluarnya Tom Haye. Nah, lalu selanjutnya nih di menit ke-70 Kevin Dix ya ditarik keluar, yang seperti saya katakan ini bahwa Kevin Dix terlalu banyak diterjang dengan keras ya, sehingga ia ya memang sangat layak untuk digantikan karena performanya pun sudah menurun. Ragnar pun keluar ya, masuk Eliano, oleh Romene pun keluar, masuk Ricky Kambuaya. Nah, artinya dengan permainan seperti ini berarti kita lebih mempertajam atau memperkuat lini pertahanan dan hanya mengandalkan counter attack ya. Tidak seperti di babak pertama kita banyak melakukan akselerasi umpan direct ke depan, switch play langsung ke depan. Tidak, di laga ini setelah keluarnya atau setelah tepatnya di menit ke-70 menginjak ke-80 ya, pemain-pemain penting seperti oleh Romeni, Ragnar ditarik keluar, maka berubah pun cara bermain kita ya. Dan Eliano sempat mendapatkan peluang emas juga gitu ya, lewat upaya Ricky Kambuaya melakukan umpan langsung tajam ke kotak penalti, namun ini gagal sekali gitu ya. Ini kenapa gagal Eliano? Gak tenang sama sekali ya. Kalau misalnya ia mengeksekusi bola dengan kaki kiri, ya, kemungkinan itu menjadi gol. Tetapi ia malah menunggu agar bola ke kaki kanan terlebih dahulu, ya, sehingga dengan posisi sudah terjepit gitu ya oleh pemain Bahrain, ya eksekusinya gagal gitu ya. Dan ini aduh, yang seharusnya 95% itu menjadi gol, gagal kembali. Ya. Kalau misalnya semua peluang kita berhasil dieksekusi dengan baik, 4-0 saya pegang di laga ini. 4-0 gitu ya. Namun ya ini harus menjadi perbaikan lah oleh Patrick Kluivert ya, bagaimana mencetak gol yang selalu menjadi problem dari sejak era Sintayong ya. Ini harus betul-betul diselesaikan ya, agar nanti di lawan Cina kita mampu menang besar ya. Kalau misalnya kita menang besar ya, maka sudah sangat pasti kita akan mengamankan 4 besar dan nantinya untuk maju ke babak selanjutnya. Karena di terakhir kita melawan Jepang ya, jangan dihitunglah melawan Jepang karena sulit juga gitu. Ya, meskipun Jepang sudah lolos, tapi ya mana mungkin mereka mengalah. Jadi yang minimal lawan Jepang kita gak terlalu kebobolan banyak dan sebaik mungkin kita mendapatkan hasil seri. Kalau misalnya seperti itu ya udahlah, kita kelar, tinggal menyusun strategi untuk maju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari laga ini pemain terbaik jatuh kepada Oleh Romeni, ya memang sangat layak juga Oleh Romeni mendapatkan pemain terbaik karena ya lagi-lagi satu golnya ini sangat penting ya, sangat sangat berguna sekali untuk perubahan di klasemen sementara. Dan meskipun Rizkydo pun sebenarnya layak juga mendapatkan pemain terbaik,
Tapi tetap ya pemain terbaik itu dilihat ketika memang pemain tersebut berkontribusi terhadap terciptanya sebuah gol atau sebuah assist. Nah, terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.